Ayo, kita kasih kalian untuk menyampaikan kasih hati, silakan.
yang kini mengajar di Mahat Kebudayaan Keluarganya di Shah Alam. Sebelum itu ada sedikit pengumuman ya, pada sahabat semua diminta untuk tidak merakamkan gambar dan juga video ya kerana Ustazah memang sebenarnya berbudak kan. Dan sebelum itu kami nak suruh juga pihak majlis juga ada menyediakan dua tabung iaitu untuk majlis Al-Raudah dan juga untuk surat Al-Ribah yang kami akan jalankan hari ini sementara majlis berjalan. Baik, sahabat muslimat yang dirahmati Allah, Ustazah, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita mendengar memanggil Ustazah untuk bercerita ataupun berceramah dengan lebih lanjut lagi, elok kiranya kalau saya memperkenalkan sedikit latar belakang Ustazah supaya kita lebih mengenali Ustazah ya. Ustazah Halimah Al-Idrus berasal dari Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Dilahirkan pada hari Isnin 2 April 1979 bersamaan 5 Jamadil Awal 1399. Mendapat pendidikan di Darul Zahra Paling Hadramaut Yaman, Persatuan Al-Anwar Rembang Jawa Tengah Indonesia, Persatuan Al-Tauhidiyah Tengah Tegal Indonesia, Pesantren Darul Lurah wa dakwah dipanggil Persatuan Jawa Timur Indonesia, dan sekarang ini dia menjalankan dakwah juga sebagai pendidik, motivator dan juga penulis. Antara perjalanan dakwah beliau, ia pengajar rutin ada setiap hari ada Jakarta dan juga di sekitar Indonesia. Kerap menghadiri jemputan khas ke Singapura. Saya dipahamkan Ustazah baru sampai di Singapura pagi. Kemudian dengan pelbagai ceramah, seminar ataupun forum, mengikuti relah dakwah ke Oman dan Australia, mengikuti usrah dan dakwah ke Mesir, jemputan khas ke Malaysia, Kuala Lumpur, Johor, Tawau, Kota Kinabalu, Kuching, Kedah dan lain-lain. Sebagai penceramah jemputan, beliau juga telah beberapa kali diundang di Radio Akim untuk pagi Jumaat setiap kali beliau berkunjung ke Malaysia. Ustazah juga merupakan seorang penulis dan telah menghasilkan banyak buku, dan antara buku yang terbaru Bidadari Bumi yang mengisahkan 9 wanita solehah dan ibu Bikari, Pilar Cahaya mengisahkan 4 sahabat Rasulullah yang pertama memasuki Islam, Tutur Hati iaitu koleksi hasil kisah beliau yang tulis di blogspot, Facebook maupun di Twitter, dan buku-buku tulisan beliau serta CD ada dijual di luar sana. Jadi pada sahabat yang ingin memiliki buku dan CD bolehlah dapatkannya selepas majlis nanti. Baik, tanpa membuang masa, saya dengan hormat yang mempersilakan Ustazah Al-Idrus untuk menyampaikan ceramahnya. Persilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah,
Saudari-saudariku sekalian, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dirindukan dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menghitung hari kita menuju kepada bulan suci. Dan sungguh tidak ada makna dari kesucian bulan Ramadan kecuali jika ia dapat mensucikanmu. Beberapa hari lagi kita akan menuju kepada bulan mulia Ramadan. Dan sungguh tak ada arti dari kemuliaan Ramadan kecuali jika ia dapat memuliakanmu. Sebab jika dikatakan bulan suci Ramadan, semua bulan adalah suci. Jika dikatakan bulan mulia Ramadan, semua waktu adalah mulia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semua bulan milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah Ramadan, syahr mubarak, bulan yang diberkahi, artinya adalah bahwa bulan tersebut bulan yang dapat menjadikan kita umat Nabi Muhammad alaihissalam menjadi terberkati pada bulan tersebut, menjadi mendapatkan keberkahan pada bulan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang mendapatkan semua yang Allah janjikan pada bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bulan Ramadan ini kalau ianya baik, jika engkau melakukannya dengan baik, mengerjakannya dengan baik, dapat menjadi penghapusan dosa dari 11 bulan yang sebelumnya. Dan jika ianya baik, lebih baik lagi, maka dapat menjadi penghapusan dosa dari berbulan-bulan yang sebelumnya, dari bertahun-tahun yang sebelumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang bulan Ramadan, Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma majtunibatil kabair. Ramadan bertemu Ramadan yang sesudahnya, maka akan menjadi penghapusan 11 bulan di antara keduanya, selagi seseorang meninggalkan dosa besar. Saudara sekalian, hadis ini adalah kelanjutan dari hadis yang berbunyi as-shalah ila shalah kafarah lima bainahuma wal jum'ah ila jum'ah kafarah lima bainahuma wa ramadan ila ramadan kafarah lima bainahuma. Kata Nabi Muhammad, salat ke salat penghapus di antara keduanya, Jumat ke Jumat menghapus di antara keduanya, Ramadan ke Ramadan menghapus di antara keduanya. Saudara sekalian, saya melihatnya seperti ini. Dosa-dosa kita ini yang kita rajin mengerjakannya, begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kita terus-terusan mengerjakannya. Ini seperti sampah yang mengotori rumah kita. Ada sampah yang cukup dengan disapu saja. Ada sampah yang kemudian tak cukup dengan disapu, ia tak hilang begitu saja, harus dipel. Bukan begitu? Ada sampah, ada jenis kotoran yang melekat di ubin kita, melekat di lantai kita, bahkan tak cukup dengan dipel, ia harus digosok, ia harus diletakkan baiklin atau apapun untuk menjadikan lantai tersebut kembali bersih. Seperti baju misalnya, ada baju yang kita usap-usap saja debunya hilang, ada yang harus dicuci, ada yang harus direndam dulu 2 hari, baru kemudian ianya menjadi bersih. Bukan begitu? Demikian pula dengan kita punya dosa. Ada dari dosa-dosa tersebut yang apabila kita kena sholat tadi pagi, lepas sholat subuh, nanti kena sholat duhur tersebut menghapuskan dosa.
Tapi tidak semua dosa-dosa. Ada dosa yang agak besar sedikit, tidak bisa dihapuskan dengan sholat. Ia perlu sesuatu yang lebih besar lagi. Apa itu? Al-Jum'ah. Datangnya hari Jumat. Kalau Jumatnya diperlakukan dengan baik, baca surat Kahfi, baca sholawat kepada Nabi Muhammad, bersedekah, mengerjakan sholat sunnah. Bagi laki-laki bersegera untuk pergi ke masjid. Saudara sekalian, apabila itu dilaksanakan, maka dosa-dosa yang tidak terhapus dengan sholat menjadi terhapus dengan Jumatnya tadi ini. Dan ada dosa yang entah karena besarnya, entah karena Jumatnya tidak diperlakukan dengan baik, sehingga ia kemudian tetap menjadi dosa-dosa yang tidak cukup dihapuskan oleh sholat, tidak cukup dihapuskan oleh Jumat. Memerlukan sesuatu yang lebih besar. Tidak cukup dengan disapu, tidak cukup dengan dipel, ia harus disikat bersih-bersih. Perlu penyikat dosa-dosa ini. Perlu bom yang menghancurkan dosa-dosa ini. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya setahun sekali, sebulan lamanya, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Kafarah lima bainahuma, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Sehari demi sehari demi mohon maaf. Ada yang nak minum? Kata Nabi Muhammad alaihissalam, kafarah lima bainahuma. Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa di antara yang tengah-tengahnya. Hari demi harinya Ramadan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 dan seterusnya, akan melewati hari-hari kita sepanjang tahun. Dari mulai Sya'ban. Kalau Ramadan kita baik, ianya kemudian menghapuskan Sya'ban, bergerak lagi menghapuskan Rajab, bergerak lagi menghapuskan Jumadil Tsani, Jumadil Awal, terusnya. Semakin kita baik Ramadannya, semakin akan panjang yang dihapuskan dosa-dosanya dari bulan Ramadan. Bahkan ada orang-orang sudah lewat nih sampai ketemu Ramadan yang tahun lepas, dan Ramadannya masih banyak kebaikan-kebaikannya. Sehingga kebaikan Ramadan tersebut akan boleh menghapuskan bukan hanya tahun itu aja, tapi setahun yang sebelumnya lagi. Setahun yang sebelumnya lagi. Ini makna dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan baik dan ia pun menjalankan ibadah malamnya dengan baik, Allah akan jadikan dosa-dosanya terampuni. Berapa lama dosanya terampuni? Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa lebih panjang daripada itu. Saudara sekalian, tergantung dari bagaimana Ramadanmu pada saat tersebut. Bahkan ada orang, ia jalankan Ramadannya dengan begitu indah, masuk kelas VIP-nya Ramadan, masuk tingkatan tertingginya Ramadan. Orang-orang yang tidak hanya rindu kepada Ramadan, tapi Ramadan pun merindukan orang-orang tersebut. Ramadan yang begitu indah dijalani oleh sebahagian dari hamba-hamba Allah. Semoga kita termasuk di antara mereka. Puasanya indah, tarawehnya indah, Qur'annya indah, sedekahnya indah, hatinya indah, cara melihatnya indah, cara dengarnya indah, jaga lisannya indah, tingkah lakunya indah, ucapannya indah,
berbuat kepada suaminya indah, kepada anak-anaknya indah sepanjang bulan Ramadan. Zikirnya, sholawatnya, istighfarnya, semuanya indah. Sehingga kemudian Ramadannya tersebut menjadikan ia menggulung semua dosa-dosanya di sepanjang kehidupannya. Keluar dari bulan Ramadan, ia telah menjadi hamba Allah yang suci, hamba Allah yang bersih, hamba Allah yang telah terhapuskan seluruh dosa-dosanya, seperti yang disabdakan Nabi besar Muhammad alaihissalam, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaj min dunubihi kayaum waladathu ummu." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan baik dan menjalankan ibadah di sepanjang bulan tersebut dengan baik, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan menjadi selayak bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ingin menjadi seperti apakah Ramadanmu, sahabat sekalian? Ingin menjadi seperti apakah Ramadanmu, kawan-kawanku sekalian? Kita persiapkan dari sejak sekarang. Mari kita sambut Ramadan kita dengan penuh cinta. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali pun berkata seperti itu dalam salah satu ucapannya kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau bilang, "Araftum madda wa maddawa?" Tahukah kalian apa itu penyakit dan apa itu obatnya? Sahabatnya bilang, penyakit badan macam-macam kan ya. Ada migrain, ada pilek, ada batuk, ada sakit panas, ada segala macam penyakit. Katanya Sayyidina Ali, bukan itu sebenar-benarnya penyakit. Penyakit yang sebenarnya adalah dosa. Dan obatnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, bulan Ramadan, bulan yang di sana dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan darinya. Maka jangan pernah melewatkan hari-harinya. Jangan pernah membiarkannya ia menjadi sia-sia. Ramadan kali ini, semoga semua yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya yang tercinta, kita berhasil mendapatkannya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, bicara mengenai penyakit tadi ini, saya boleh melihat Ramadan ini menjadi seperti rumah sakit, seperti hospital bagi kita semuanya. Orang kalau dirawat menginap 30 hari di sebuah rumah sakit, pantasnya dia keluar dari rumah sakit tersebut dalam keadaan sehat, bukan begitu? Apalagi jika yang kita tahu rumah sakitnya itu adalah rumah sakit dengan peralatan yang paling canggih, dengan dokter yang paling hebat, dengan metode pengobatan yang paling cepat, yang telah teruji. Kita pastikan orang masuk sakit, keluar sudah dalam keadaan sehat. Sehingga sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan rumah sakit Ramadan yang akan segera kita masuki. Ini kita diterapi di dalamnya, kita dirawat di dalamnya selama sebulan penuh. Kita keluar seharusnya semoga saja menjadi orang-orang yang telah bersih dari seluruh dosa-dosa dan telah menjadi orang-orang yang mudah-mudahan terdidik hatinya, terdidik jiwanya, terdidik seluruh anggota tubuhnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dirawat di rumah sakit selama sebulan penuh, keluar masih tetap sakit juga, ianya pasti adalah salah satu dari dua orang. Pasti nih, salah satu dari dua orang. Ya immadza o immadza. Yang mungkin satu atau dia ini yang keduanya. Yang pertama, orang yang terlanjur parah penyakitnya, yang terlanjur teruk penyakitnya, yang sudah dokternya angkat tangan. Saya pernah punya kawan di Jakarta, almarhumah, sekarang sudah meninggal dunia. Beliau dulunya kena sakit tumor otak, bukan tumor, kanker otak. Sehingga sekalian dirawat di rumah sakit di Jakarta, mereka kemudian bilang, wah ini tidak
tak boleh lagi disembuhkan. Kami tak boleh sembuhkan. Dah, tunggu aja waktunya. Karena merasa tak puas hati, ia pun kemudian berangkat ke Singapura untuk mengadakan pengobatan di sana. Sampai di sana, ia kemudian menjalankan operasi. Jadi kepalanya ini dilobangin, digergaji kepalanya, dilihat kemudian isi dalamnya, dan kemudian dokter menutupnya kembali sambil bilang, tak ada yang dapat kami perbuat apa-apa. Kami tak boleh buat apa-apa, silakan pulang lagi. Saya pikir kalau untuk kemudian dikatakan bahwa tak ada lagi yang dibuat, ya tak ada lagi yang boleh dibuat apa-apa, kenapa pakai dibuka? Kalau bukanya itu macam kita buka tempat, buka wadah, buka Quran, buka kertas, tak jadi masalah. Ini kan kepala. Ya Allah, luar biasa sekali. Namun saya pun juga kemudian paham bahwa ada beberapa penyakit yang memang dokter manapun sudah angkat tangan tak boleh lagi disembuhkan. Demikian pula dengan dosa-dosa. Ada di antara dosa-dosa yang dokter manapun sudah tak akan lagi dapat menyembuhkannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semoga kita tidak termasuk di antara mereka itu yang dokter manapun tidak dapat menyembuhkannya. Boleh begini aja tak? Boleh ya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kedua, orang yang kedua yang rumah sakit Ramadan tidak dapat menyembuhkannya adalah orang-orang yang tidak mau ikut, tidak mau turut, tidak mau patuh terhadap perintah dokternya. Kalau ada dokter berkata kepada kita, kamu tak boleh makan pedas. Dokternya pergi, dikasih makanan, makanannya dibuang, dia kemudian pesan nasi padang. Dia kemudian pesan makanan penuh dengan sambal. Nah, itu kan namanya bunuh diri. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kalau dokternya bilang obat ini harus kamu minum, obat ini harus kamu minum, obat ini harus kamu minum, dokternya pergi, dia buang-buang semua obat-obatnya. Adakah orang yang seperti ini akan sehat kiranya? Tak akan. Sehingga sekalian, maka demikian pula dengan Ramadan. Allah. Maka demikian pula dengan Ramadan. Ramadan itu yang tidak dapat disembuhkan oleh Ramadan, yang keluar dari bulan Ramadan keadaannya tetap sama-sama juga. Dosa-dosanya tetap tak terhapuskan juga. Ia belum mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datang Lailatul Qadar, ia tidak mendapatkannya. Datang malam perang Badar, ia tidak mendapatkan apa-apa. Datang malam nuzulul Quran, ia tak mendapatkan apa-apa. Datang malam pertama bulan Ramadan, ia tak mendapatkan apa-apa. Keadaannya sesudah Ramadan tambah semakin teruk saja. Ia semakin saja terus-terusan berada dalam keadaan penuh dengan dosa-dosa. Ianya pasti adalah salah satu dari dua orang tersebut. Satu, yang terlanjur parah penyakitnya, teruk penyakitnya. Atau yang kedua adalah orang yang tidak mau ikut apa kata dokternya. Rumah sakit Ramadan, dokternya Allah Subhanahu wa taala. Rumah sakit Ramadan, dokter-dokternya adalah langsung para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabinya Allah menyampaikan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, kita bahas yang pertama dulu. Orang-orang yang dianggap terlanjur parah penyakitnya atau dianggap terlalu besar sakitnya ini sehingga rumah sakit Ramadan tak boleh buat apa-apa. Nabi Muhammad mengatakan, arba mahrum min rahmat Ramadan. 4 kelompok orang ini tak boleh dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan. 4 kelompok orang ini tak boleh dapatkan rahmatnya Allah di sepanjang bulan Ramadan. Mahmasam mogam. Meskipun mereka berpuasa, meskipun mereka tarawih, meskipun mereka baca Al-Quran, meskipun mereka bersedekah, meskipun Ramadannya dijalankan di kota Mekah, meskipun Ramadannya dijalankan di kota Madinah, meskipun sepanjang hari ia tawaf dalam keadaan musim panas sekalipun, jika ia termasuk dalam kelompok 4 orang ini, Allah akan halangkan dia
dari apapun yang diturunkan pada bulan Ramadan. Siapa mereka? Yang pertama, mudminul khamr, pecandu minuman keras atau obat-obat terlarang yang lainnya. Orang yang makan, minum, mengkonsumsi yang memabukkan. Apa biasa disebut di sini apa? Iya, minuman keras ataupun misalnya yang berupa pil, berupa suntik, berupa ganjakah itu, ekstasikah itu, dan semua jenis-jenisnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu semuanya jika ada orang siang puasa, malamnya mabuk. Siang puasa, buka puasanya dengan menenggak arak misalnya, gitu ya. Puasanya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan persaksian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taubat dulu baru puasa. Dan saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini hal yang mengerikan ya. Orang banyak yang menganggapnya sebagai minuman yang penghangat badan misalnya, atau tidak terlalu besar dosanya, padahal itu adalah merupakan induknya dosa-dosa besar, merupakan ibunya dosa-dosa besar. Dari itu lahir segala macam dosa-dosa yang lain. Sebab orang kalau dalam keadaan mabuk, mohon maaf nih, mencuri jadi mudah, bukan begitu? Membunuh pun bahkan bisa jadi dilakukan ketika ia sedang dalam keadaan mabuk, ketika ia sedang dalam keadaan tak sedar. Saya punya tetangga, saya punya teman saya punya tetangga, kawan saya punya tetangga. Dia cerita, dia bilang, "Ustazah, memang tuh yang namanya obat-obat macam itu kan bahaya sekali buat anak-anak." Saya punya tetangga, dia bilang anaknya tuh pecandu itu, anaknya selalu konsumsi itu. Satu hari anaknya udah kepingin sekali, itu kan ketagihan ya, kecanduan. Dia bilang anaknya sudah ingin sekali tapi tak ada uang. Ia pun kemudian udah tak tahan lagi dengan keinginannya. Ia ambil kemudian apapun yang boleh ia jual. Ia ambil magic jar buat masak. Ada nasi-nasinya. Dijual sama dia tuh magic jar sama nasi-nasinya buat beli obat terlarang. Saat adeknya minta sama emaknya, "Mak, saya nak makan nasinya mana?" Kata emaknya, "Ada di magic jar." Dia bilang magic jarnya nggak ada juga. Dilihat ternyata udah dijual sama kakaknya. Kok kayaknya nggak paham ini. Rice cooker. Oh, oke. Iya, saudaraku sekalian yang saya muliakan, lupakan. Ada orang lagi bercerita bahwa memang urusan yang seperti itu ya. Di sana, ini kisah pernah dikisahkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada seorang pemuda disukai oleh seorang laki-laki. Ada seorang pemuda disukai oleh seorang perempuan yang sudah lanjut usia, sudah umur lah ya, mungkin 50-an tahun. Pemuda ini biasa lewat depan-depan rumahnya. Satu hari ia kemudian panggil pemuda tersebut, dibawa ke atas rumahnya, di istananya, rumah yang sangat besar. Dia kemudian ajak pemuda tersebut untuk berzina. Pemuda itu menolak, tak mau berzina. Ditahannya sampai dengan dari mulai pagi misalnya sampai dengan malam hari. Kemudian ia berkata pada pemuda tersebut, "Saya tidak akan melepaskan kamu. Saya akan penjarakan kamu. Saya akan tahan di rumah kamu, di rumah saya, kecuali kalau kamu mau kerjakan salah satu dari 3 hal." Dia bilang, "Kamu minum ini, minuman keras, 1 gelas khamr, atau kamu zina dengan saya, atau kamu bunuh anak ini." Ada seorang anak kecil, ditaruhkan di situ pedang, pisau untuk membunuhnya. Sedikit sekalian, pemuda itu kemudian berpikir, bunuh anak tak berdosa. Wah, dosanya seperti apa ini? Neraka pastinya. Berzina, hukumannya kan rajam.
Dan di akhirat nanti seperti apa dosanya. Dia pikir kayaknya minuman keras paling ringan, kayaknya minum arak paling ringan. Jadi dia bilang, oke lah, saya ambil aja minuman kerasnya, tapi kemudian kamu akan bolehkan saya keluar. Iya silahkan. Dia kemudian minum arak tersebut. Nah di saat dia habis minum, dia dalam keadaan mabuk, dia lihat perempuan di hadapannya, dia pun berzina dengannya. Anak kecil itu menangis teriak-teriak melihat ada dua orang berzina di hadapannya. Ia pun kemudian merasa bising dengan suara anak itu. Diambilnya belati tersebut, kemudian dibunuhnya. Dia kerjakan semua dosa hanya karena memilih minuman keras. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya terlindung dari hal yang seperti ini. Saya yakin yang di sini pasti tidak ada yang mabuk. Saya yakin di sini pasti tidak ada yang minum minuman keras. Tapi kita minta kepada Allah, anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita, semuanya semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku sekalian, itu yang pertama. Jadi selagi masih ada orang yang masih belum bertaubat dari minum minuman keras, ini puasanya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, aqlil walidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Saudaraku sekalian, yang masih punya emak bapak, yang masih punya ibu ayah, yang masih punya mama papa, segeralah datangi mereka sesaat jelang Ramadan ini. Kita minta halal, kita minta ridho kepada mereka semuanya. Kita minta keikhlasan mereka, kita mintakan keberkahan mereka. Karena sungguh ya, meski seperti apapun dirimu, seperti apapun ibadahmu, jika orang tuamu tidak ridho, Allah tidak akan ridho padamu. Saudaraku sekalian, meski seperti apapun dirimu, siapapun dirimu. Ada seseorang bercerita kepada saya di Indonesia sana, di Jakarta sana. Ada seorang ustadz, usianya 40-an tahun ke atas. Satu ketika beliau kena sakit kaki, kakinya tak boleh digerakkan kemana-mana. Ia sudah berobat ke berbagai macam dokter, berbagai macam rumah sakit, tak ada yang boleh sembuhkan dia. Sampai satu hari, sesudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, waktu yang sangat lama, terbaring aja di atas tempat tidur, ada seorang ahli hikmah, seorang yang mengerti apa yang kadang-kadang kita tak mengerti ya. Dia kemudian bilang, kamu nih silahkan introspeksi diri. Kamu ingat-ingat apa yang pernah kamu buat dengan kakimu itu terhadap salah satu dari orang tuamu. Dia kemudian ingat itu. Dia baru dapat ingat bahwa ternyata dia semasa dia sekolah menengah pertama, sekolah menengah tuh, usia dia mungkin 14 tahun, 15 tahun, pernah minta uang kepada ibunya. Ibunya sedang sibuk mengerjakan kerjaan tangan, entah jahit, entah apa gitu. Dia bilang sama ibunya, "Ibu, kasih saya uang, saya mau jalan sama teman-teman." Dia kemudian bilang, "Ya, tunggulah nak sebentar, mama mau selesaikan, ibu mau selesaikan ini dulu." Anaknya tak sabar, "Ayolah bu, tuh teman-teman udah panggil saya tuh, tunggulah sebentar." Itu. Dia merasa tak sabar sekali tunggu ibunya nih lama sekali, sementara teman-temannya sudah panggil-panggil di luar. Ia pun kemudian bukan menendang juga ya, bukan ya, nggak keras, menguis, betul. Saya jangan ditipu ya. Menguis. Iya, ia pun kemudian menguis kaki ibunya dengan kakinya. Dia bilang, ibu nih, cepatlah bu, kasih saya uang, gitu. Jadi sekalian yang saya muliakan, saat itu ibunya merasa sakit hati. Ini saya saran juga kepada semua ibu-ibu yang ada di sini, jangan mudah sakit hati sama anak. Jangan mudah sakit hati sama anak. Jangan mudah merasa kecewa sama anak. Jangan mudah kesel sama anak. Karena keselmu itu
Bisa jadi 2-3 hari kemudian kau lupakan, tapi Allah tak lupa. Rasa sakit hatimu terhadap apa yang dilakukan anak, itu bisa jadi seminggu 2 minggu engkau sudah melupakannya, atau sebulan 2 bulan kau sudah melupakannya. Tapi Allah tidak. Saudara sekalian, ianya bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan membawa petaka bagi anak kita itu. Akan membawa kehancuran, akan membawa kebinasaan, akan membawa sesuatu hal yang tidak nyaman, membawa nasib yang buruk bagi anak kita di masa sesudahnya. Dia kemudian dia ingat-ingat dia pernah berbuat itu kepada ibunya. Bilang, astagfirullah, iya tuh pernah saya, dan saya belum minta maaf pada ibu saya. Dia kemudian minta, dia rumah ibunya di luar kota. Dia panggil ambulan, dia ambil mobil itu, ambulan ya. Dia bawa pergi ke rumah ibunya. Dia tak boleh berjalan sama sekali. Dia datang kepada ibunya dengan mengesot. Betul. Dia minta ridho kepada ibunya. Ibunya bahkan lupa. Kenapa nak kamu minta maaf apa? Maafkan semua salah saya. Ibu saya dulu pernah menguis kaki ibu dengan kaki saya. Maafkan saya, maafkan saya. Ibunya bilang, kapan ya? Pernah lagi saya masih kecil masa itu. Oh iya nak, pokoknya semua salah kamu ibu sudah maafkan. Subhanallah, habis ibunya memaafkan, sehari 2 hari kemudian ia sehat seperti sedia kala. Orang tua punya nilai yang sangat besar bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua anak yang berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya tidak pernah jumpa orang yang alim, yang soleh, yang apalagi menjadi seorang ulama besar, kemudian ia adalah anak yang durhaka pada orang tua. Saya tak pernah jumpa. Yang saya dapati, semakin tinggi orang, semakin hebat seseorang, semakin tinggi ilmunya, semakin faham betapa tinggi nilai orang tua derajatnya. Saya pernah tahu, masa saya di Hadramaut dulu, Habib Umar sedang berjumpa dengan Presiden Yaman masa tersebut dan beberapa orang-orang penting. Ada menteri ini, menteri itu gitu. Sedang perbincangan yang sangat penting sekali di Darul Mustafa. Ketika kemudian handphone beliau berbunyi, beliau lihat ternyata dari ibunya. Beliau kemudian berpamitan kepada semua orang-orang yang nomor 1 di Yaman tersebut karena panggilan ibunya. Sebab di mata Allah, presiden sekalipun derajatnya di bawah orang tuamu. Buat kita di bawah suami kita juga tentu saja, kan itu ya. Sehingga sekalian, ia pun kemudian pamit kepada mereka semua, mohon izin, minta diri, beliau temui ibunya. Sampai di sana beliau kemudian bertanya kepada Wabah Zahra almarhumah. Dia bilang, Umi panggil saya. Iya Umar. Ada apa Umi? Umar, kawankan saya sholat. Saya nak sholat tapi tak ada kawannya. Saya mau sholat berjamaah tapi gak ada temannya. Katanya Umar bin Hafid, baik Umi. Umi sudah punya wudhu, sudah, mari kita sholat. Umi mau sholat sunnah dulu, Umar tunggu, sudah, kata Umi. Saya sudah juga sholat sunnahnya. Baik kalau gitu. Habis selesai sholat, kemudian ditanya lagi, ada lagi Umi yang Umi mau Umar kerjakan? Katanya ibunya, tak ada Umar. Kalau gitu Umar mohon diri, mau kembali lagi ke sana untuk menemui tamu-tamu. Uminya bilang silakan. Subhanallah, ada akhlak. Saya bayangkan nih kalau orang-orang yang tidak cukup mengerti nilai orang tua, Umi mau kesini, mau saya apa Mi? Kawankan saya. Ya Allah Umi, saya nih sedang berjumpa dengan presiden, tahu? Presiden. Umi panggil saya hanya untuk nemenin Umi sholat. Ya Allah, subhanallah. Saudara sekalian, seperti itu para ulama-ulama kita itu. Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu arda wa nafa'ana bih bi ulumi fid dharain amin, penulis kitab Simtud Durar, beliau menuliskan
Dalam salah satu ucapan-ucapan beliau yang selalu dibacakan dalam haul, bagi yang hadir haul itu suka dengar itu di manaqibnya beliau. Beliau berkata, saya adalah anak yang akan patuh kepada perintah ibu saya apapun, meski andai ia mau menjual saya ke pasar. Kalau ibu saya bilang, nih siapa yang mau beli anak ini nih, saya akan mengaku sebagai budaknya. Saya akan mau aja dijual. Karena ibu saya katanya. Saya bayangkan nih, kalau ini adalah orang zaman sekarang, semacam kita-kita ini, kalau ada orang tua mau jual anaknya kan dilaporkan polisi. Ya Allah, dianggap tidak mengikuti hak asasi manusia. Tentu saja Ibu Habib Ali Habsyi tidak akan menjual putranya, akan tapi maksudnya Habib Ali Habsyi menerangkan betapa sangat tingginya derajat orang tua. Seseorang di antara mereka bahkan bercerita, saya di hadapan orang tua saya tidak akan pernah membiarkan saya pasti akan membiarkan kalau ada lalat hinggap di hidung saya. Jadi sekalian, jadi ada seorang ulama, dia sedang bincang sama orang tuanya, ada lalat hinggap di hidungnya dan dia tidak mengusirnya. Ada kawannya melihat itu dan rasanya kan tidak enak kita ya, kalau melihat ada orang dihinggapi lalat di hidungnya. Jadi bilang, tadi saya lihatin kamu dihinggapin lalat di hidung kamu, kenapa kamu gak usir? Dia bilang, iya saya tahu, sengaja saya tidak usir, malah sengaja saya tak gerak-gerak. Kenapa gitu? Dia bilang, saya khawatir kalau lalat tersebut saya usir, dia akan pindah ke hidung ibu saya atau hidung ayah saya. Jadi saya biarkan aja ia hinggap di hidung saya, lebih baik daripada hinggap di hidung orang tua saya. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita adab, cara menghormati orang tua dengan benar. Sehingga sekalian yang saya muliakan, yang paling saya sukai, favorit saya nih, dari semua kisah-kisah tentang baktian terhadap orang tua, adalah yang sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, innahu kana barron bi ummih. Sesungguhnya anak ini adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Adalah seorang laki-laki yang berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni alaihi ridwanullah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tahu kenapa Nabi sampai menyebutnya ia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya? Satu ketika Uwais itu punya ibu yang sudah tak boleh mengerjakan apapun. Baring aja di atas tempat tidur. Tiap hari Uwais bekerja mencari kayu bakar di hutan, kemudian menjualnya. Uang yang ia dapat kemudian dibelikan makanan. Ia pun kemudian memasak makanan tersebut. Kalau sudah jadi makanannya, ia akan menyuapi ibunya. Kemudian ia akan memandikan ibunya, akan bersihkan ibunya, mewudhukan ibunya, kemudian akan sholat bersama dengan ibunya. Terus seperti itu. Sepanjang hari Uwais akan mengurusi segala keperluan ibunya. Saudaraku sekalian, satu masa datang perintah kewajiban haji. Nabi umumkan bahwa Nabi akan haji. Uwais Al-Qarni dengarkan pengumuman tersebut, ibunya dengarkan pengumuman tersebut, kemudian ibunya berkata seperti ini nih. Uwais, ibu ingin sekali bisa pergi haji. Terbayang, saudara sekalian, tak boleh buat apa-apa. Ia ingin pergi haji. Kalau macam zaman sekarang mungkin bisa dipikirkan naik pesawat terbang, kemudian dinaikkan kursi roda, begitu kan ya? Zaman itu buat sholat di rumah saja susah. Akan tetapi Uwais sebagai anak yang memang hatinya luar biasa sekali dan baktinya kepada orang tuanya luar biasa, ia tidak berkata, baik mama saya akan usahakan, atau baik ibu saya akan usahakan, atau ibu mohon maaf, ibu kan keadaannya seperti ini, maafkan saya. Tidak seperti itu. Ia tidak berkata iya, tidak berkata tidak. Akan tetapi mulai hari itu, mulai esok paginya, ia sudah mulai menemukan caranya. Hari itu ia kemudian biasa pergi berangkat naik keledai mencari kayu bakar di hutan. Hari itu bukan ia yang naik keledai, tapi keledai yang ia naikkan di atas belakangnya, di atas bahunya, di atas bahunya. Di atas bahunya ia letakkan keledai tersebut. Diketawain orang seluruh sepanjang jalan. Nanti kalau sudah ia berasa lelah, ia turunkan keledainya sambil bilang gantian yuk.
Iya, yang naik ke atas keledai. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dari yang asalnya sebentar naik ke atas keledai, sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian, ia pun kemudian menjadi kuat bahunya. Sampai dari sejak awal berangkat sampai pulang dari membawa kayu bakar tersebut, keledai tersebut berada di atas bahunya. Ia ikat keledai tersebut dari sejak awal berangkat sampai pulangnya. Ketika datang waktu berangkat haji, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, mari, saya sudah akan siapkan barang-barangmu. Kita besok akan berangkat pergi haji. Sekarang belakangku ini sudah kuat untuk membawamu selama kita pergi haji." Maka berangkatlah Uwais Al-Qarni dengan ibunya. Ibunya sesaat di belakangnya, sesaat di depannya ia gendong. Entar lagi ibunya kemudian diletakkan untuk sholat di Masjidil Haram. Kemudian lagi ia bawa ketika tawaf, ia bawa di pangkuannya atau ia bawa di belakangnya ketika sedang sa'i. Lempar jumroh, ibunya ada di belakangnya, diletakkannya batu-batunya, ibu silahkan lempar. Subhanallah, innahu kana barron bi ummi. Seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Dan kalau kita ingat-ingat seperti apa perlakuan kita kepada orang tua kita, ya Allah, ya Allah, semoga Allah maafkan, semoga orang tua kita mau meridhoinya. Yang masih memiliki orang tua, segeralah, mumpung belum datang waktunya Ramadan, minta halal, minta ridha. Surga Allah diletakkan di bawah telapak kaki mereka. Minta kepada mereka doa agar hidupmu menjadi berkah. Minta maaf yang mereka tahu, yang mereka tak tahu, yang kita tahu, yang kita tak tahu, yang kita masih ingat, yang kita sudah lupa, yang mereka masih ingat, yang mereka sudah lupa. Semua dari kesalahan kita, kita mintakan maaf kepada mereka. Karena mereka adalah surga-surga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang tuamu itu yang nomor 2 dari orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah candu minuman keras ataupun obat terlarang lainnya. Yang kedua adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Dan saran saya bagi semua ibu-ibu yang ada di tempat ini, mudahlah dalam memberi keridhaan kepada anak-anaknya. Jangan susah beri keridhaan kepada anaknya. Saya baru ridho sama kamu nak kalau kamu sudah boleh belikan mama kereta yang paling mahal. Ada tak yang macam itu? Saya baru akan ridho kepadamu nak kalau kamu sudah boleh belikan saya sebuah rumah yang ukurannya sekian-sekian. Sehingga sekalian yang saya muliakan, bukan seperti itu menjadi ibu yang baik. Menjadi ibu yang baik, jika engkau tahu bahwa anakmu akan berat melaksanakan perintahmu, jangan perintahkan. Rahimallahu mra'an a'ana ala ibnihi libirri. Semoga Allah kasih rahmat terhadap para orang tua yang memudahkan anak untuk berbakti kepadanya. Jaga lisan, milikilah kesabaran. Sebagai orang tua, jaga lisan dan milikilah kesabaran. Milikilah kesabaran yang banyak. Milikilah kesabaran setiap harinya 1000. Jadi kalau ada anakmu buat sesuatu hal yang bikin kau marah, sampaikan, nak, mama sekarang kasih kamu kesabaran mama 1, masih sisa 999. Setiap kali anakmu buat salah, maafkan, maafkan, maafkan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, memaafkanmu terhadap kesalahan anakmu itu akan membuat mereka semakin menjadi lebih baik, semakin mengerti bagaimana cara memaafkan. Dan berhati-hatilah, jangan sampai keluar dari lisanmu, aku tidak memaafkanmu. Jangan sampai keluar dari lisanmu, mama tidak ridho kepadamu. Jangan sampai keluar dari lisanmu kata-kata yang engkau sendiri akan menyesali nantinya. Hati-hatilah. Saya pernah jumpa seseorang di Indonesia sana. Seorang perempuan berjilbab, bertudung, sholat sunnah, rajin ibadah, pergi majelis, semua hal seperti layaknya perempuan-perempuan yang lain. Solehah, maksudnya mengerjakan hablum minallahnya semuanya baik. Puasa, bahkan terkadang puasa sunnah, baik.
Sehingga sekalian yang saya muliakan, boleh baca Quran, baca sholawat, baca segala macam hal. Dia punya 4 anak, 4-4-nya tak ada yang betul. 1 pecandu minuman keras, pecandu narkoba, pecandu obat-obat terlarang. 1 lagi keluar masuk bilik penjara. 1 lagi kabur, entah di mana tinggalnya, ibunya tak tahu. 1 lagi perempuan, ya Allah, saya kenal anaknya, saya tahu orangnya. 1 lagi perempuan, sudah menikah, suaminya pun baik, dia punya 2 orang anak. Satu ketika berkenalan dengan seorang laki-laki di Facebook. Kemudian dia diantarkan oleh suami dan anak-anaknya 2, didadahin, dilambaikan tangan di airport, di bandar udara, untuk kemudian dia pergi berjumpa dengan laki-laki yang ditemuin di Facebook tersebut. Beberapa hari kemudian dia kirim SMS pada suaminya minta cerai. Dia tinggalkan anak, ditinggalkan suaminya hanya untuk seorang laki-laki yang dia temuin di Facebook. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dia perempuan ini menangis kepada saya, Ustazah, saya ini punya anak 4 gak ada yang betul. Saya sampai malam tersebut kehilangan akal untuk bisa husnudzon terhadap apa yang terjadi dengan perempuan itu. Saya sering dapatkan misalnya ada orang punya 4 orang anak, ada 1 yang tak betul. Ujian Allah SWT berikan kepada orang tua. Tapi punya anak 4-4-4-nya tak ada yang betul nih, pasti ada yang salah nih. Ya Allah, beri kepada saya pelajaran. Ada apa sebenarnya dengan orang ini? Bukan saya mau fudul, mau tahu urusan orang, bukan. Tapi saya ingin diberi pelajaran-pelajaran oleh Allah SWT. Kenapa sampai terjadi ada seorang perempuan dalam pandangan saya soleha, dalam pandangan saya ia mengerjakan semua amal-amal ibadah, maksudnya sholatnya, puasanya, Qurannya, zikirnya dan lain sebagainya itu, tapi 4 anak semuanya tak ada yang betul. So itu sekalian yang saya muliakan, besok harinya alhamdulillah Allah jawab doa saya. Saya berjumpa dengan seseorang, dia adalah tetangga perempuan tersebut. Dia cerita sama saya, dia si Ustazah, kita semua mengerti kenapa anaknya itu tidak ada yang mau dekat dengan dia dan kenapa anaknya tak ada yang betul. Saya bilang, kenapa gitu? Itu perempuan Ustazah kalau sedang marah sama anaknya lepas kontrol. Ia akan bawa pegang anaknya, dipukulin anaknya bahkan di jalanan. Kemudian disumpahin tuh doa yang buruk maksudnya gitu ya. Disumpahkan, biarkan kamu nih sekalian ketabrak terlanggar kereta, biarkan kamu nih mati aja sekalian, mama tak suka punya anak macam kamu nih, kayak anak setan tahu kamu nih, terus kata-kata yang luar biasa sambil dipukulin sepanjang jalan. Kemudian dibiarkan aja anaknya begitu aja. Dia ikuti kemarahannya. Dia bilang, kami biasanya nih tetangga-tetangganya, bukan apa-apanya anak tersebut, kami kemudian akan bawa anak itu, kami beri makanan di rumah kami. Seperti itu. Kalau kemudian anaknya jadi seperti itu, sudah saya tak heran katanya. Ibu saya sekalian, berhati-hati, pandai-pandai jaga lisan terhadap anak-anak. Orang di negeri Arab sana, di Hadramaut sana, marah seperti apapun terhadap anaknya, ia hanya akan berkata Allah yahdi, Allah yahdi. Gitu ya. Semoga Allah berikan kepadamu hidayah, nak. Semoga Allah mensolehkan kamu, nak. Gitu. Hasbi Allah, gitu paling. Kalau lagi marah-marah, ya Allah, saya punya Allah, cukup Allah jadi penolong saya. Gitu ibunya kalau lagi marah-marah. Jangan pernah ucapkan sesuatu kata yang kau sendiri bahkan kelak akan menyesalinya terhadap anak-anakmu. Mudahlah dalam memberi keridhaan kepada mereka. Ya, insya Allah. Kalau sudah 2 hal itu, kita jaga sisa 2 lagi nih, yang dianggap sebagai penyakitnya yang teruk ya, yang parah ya. Yang ketiga adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya, dengan kaum kerabatnya. Saudaranya sendiri tak saling ada hubungan. Dengan paman, dengan bibi, dengan keponakan, anak saudara, misalnya gitu ya, tidak ada hubungan, tidak saling tersambungkan hubungannya. Dan ini terkadang disebabkan karena urusan-urusan duniawi lah. Misalnya punya saudara yang tak seberapa kaya misalnya, atau punya saudara miskin misalnya,
Atau bahkan urusannya seringkali disebabkan karena rebutan warisan. Ada tak di sini? Karena rebutan warisan saudara sama saudara macam tak kenal. Ada tak? Ada ya? Oh, ada. Mana orangnya? Saudara sekalian yang saya muliakan, jangan begitu. Saudara kita yang harus menyayanginya. Innar rahim yata'allaq bil arsh wa yaqul, sesungguhnya rahim, kata Nabi Muhammad SAW, kekerabatan antar kita, hubungan darah dengan seseorang, gitu ya, macam saudara kita, kakak adik kita, anak saudara kita, kemudian saudaranya ayah ibu kita, paman bibi kita, itu hubungan tersebut bergantung di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian berdoa, ya Rabb, sil man wasalani waqta man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubungan dengan orang yang menyambung hubungan denganku, dan putuslah hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganku. Dia meminta kepada Allah, kalau kau lihat ya Allah ada orang yang senantiasa menyambung hubungan dengan familinya, maka sambungkanlah hubunganmu dengan orang tersebut. Dan kalau ada orang yang selalu main putus-putus hubungan dengan kerabatnya ya Allah, maka putuskanlah pula hubunganmu dengan orang tersebut. Nah, ini dengan kerabat nih penting sekali. Silahkan juga kita cari-cari siapa yang selama ini ada kerabat kita yang terputus hubungannya, sambung kembali hubungan tersebut dengannya sebelum datang bulan Ramadan, sehingga kita tidak menjadi orang yang terhalang dari rahmat Allah yang dibagi-bagikan di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang keempat, dan ini banyak sekali, al-musyahid alladzi bainahu wa baina akhihi al-mu'min syahna. Orang-orang yang dianggap terlalu parah, terlalu teruk penyakitnya sehingga rumah sakit Ramadan tak boleh berbuat apa-apa baginya, adalah orang-orang yang menyimpan dendam dan permusuhan, yang sedang tidak akur, yang tidak sedang baik hubungan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang sedang berantem, yang sedang bertengkar, yang sedang bergaduh, segeralah berdamai sebelum masuk bulan suci Ramadan. Sebab jika engkau masih belum memaafkan orang tersebut belum memaafkanmu. Selama itu pula, setiap kali engkau puasa, setiap kali kamu terawih, setiap kali kamu berbuat sesuatu, amal ibadahmu tersebut hanya akan bergantung antara langit dan bumi. Allah berkata kepada para malaikatnya, umburu hatta yasallaha, tunggu sampai mereka pada berdamai. Kalau sudah damai baru silahkan turunkan rahmat, turunkan ampunan, turunkan ijabah dan seterusnya. Maka sayangi dirimu, sahabat-sahabatku sekalian yang saya muliakan, sayangi dirimu dengan cara maafkan semua orang yang pernah berbuat zalim kepadamu. Maafkan. Tak ada untungnya menyimpan dendam, tak ada untungnya memelihara kebencian. Kalau ada sesuatu yang ingin kau pelihara dalam hati, pelihara syukur, pelihara tawadhu, pelihara ikhlas, pelihara kasih sayang, pelihara cinta. Jauh lebih indah daripada engkau pelihara dendam, kau pelihara permusuhan. Saudara sekalian yang saya muliakan, maafkan semua orang yang pernah berbuat salah padamu demi kesehatanmu sendiri. Saya lihat orang tuh yang tak boleh memaafkan kesalahan orang lain tuh biasanya kalau tak kena stroke. Ya, tahu stroke tak? Kalau tak kena darah tinggi. Saya ada darah tinggi juga, ada hipertensi juga, tapi bukan disebabkan karena tak memaafkan kesalahan orang, tapi karena keturunan. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi seperti itu ya, maafkan kesalahan semua orang demi untuk kesehatanmu sendiri. Ada orang udah 50 tahun, saya tak nak maafkan kesalahan orang tersebut. 50 tahun yang lalu dia pernah buat, ya Allah, 50 tahun dia biarkan hatinya rusak hanya karena kebencian dengan seseorang. Jangan mau berbuat seperti itu. Sayangi dirimu, maafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepadamu. Insya Allah. Jika itu semua telah terbebas darimu, engkau bukan pecandu minuman keras, engkau bukan anak durhaka sama orang tua, engkau bukan orang memutuskan hubungan, dan engkau pun pula bukan orang yang menyimpan dendam terhadap sesama umat Islam, maka engkau sudah siap
untuk segala rahmat dan karunia yang akan segera diturunkan pada bulan Ramadan, engkau hanya perlu menjadi seseorang yang senantiasa patuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh dokter, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang diperintahkan Allah? Puasa. Jalankan puasanya dengan betul. Jangan sampai kau batalkan puasanya kecuali untuk sesuatu hal yang diperbolehkan secara syariat. Sakit yang sudah sangat berat, selagi masih sanggup, masih mampu, masih kuat untuk terus bertahan puasa, berpuasalah. Tak apa, walaupun harus baringan di atas tempat tidur aja, tak apa, puasalah. Selagi masih kuat puasa, puasalah. Saudara sekalian yang saya muliakan, bulan Ramadan ini ya, puasanya hukumnya adalah wajib, maka teruslah berpuasa. Man taraka yauman min Ramadan bila udzur fala yakfihi shaumud dahr. Siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan sehari saja tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, maka tidak cukup baginya andai dia mengqadha sepanjang tahun. Tidak cukup baginya untuk menghapus dosanya meninggalkan satu Ramadan tersebut dengan berpuasa sepanjang tahun. Dah, puasa yang benar. Sehingga sekalian yang saya muliakan, puasanya juga harus jadi puasa yang terjaga. Siapkan puasamu bukan hanya sekedar berpuasa dari makan minum belaka, akan tetapi puasakan seluruh anggota tubuhmu dari perbuatan-perbuatan dosa. Puasakan mata dari melihat haram, puasakan telinga dari mendengar yang haram, dan terutamanya ini nih, lisan nih. Ya Allah, lisan begitu mudahnya ia berbuat dosa. Belajar untuk berpuasa, memuasakan lisan dari membicarakan aib orang lain, memuasakan lisan dari ghibah, dari namimah. Begitu mudahnya ya lisan-lisan kita ini kemudian menyebutkan aib-aib orang lain. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mampu menjaga lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita kalau puasa kemudian membicarakan aib orang lain, itu sama saja dengan kita batalkan puasanya dengan memakan bangkai. Karena Allah berkata, la wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah seseorang di antara kalian membicarakan aib orang lain, itu sama saja dengan kalian makan bangkai daging saudara kalian sendiri dalam keadaan busuk. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya, insyaallah. Amin. Saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian selain daripada puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah untuk tarawih. Kerjakan tarawih dan jangan tinggalkan. 20 rakaat. Kemudian witirnya 3 rakaat boleh, 1 rakaat pun juga boleh, tapi rasanya 1 sekali ya. 3 lah. 3. Kalau boleh bisa tambah 5. Kalau bagus, paling bagusnya, paling banyaknya adalah 11 rakaat. Jadi tarawihnya 20 ditambah dengan witirnya 11 rakaat. Habib Umar bin Hafid mengimami kami dengan sholat tarawih dulu di Hadramaut 20 rakaat dengan membaca 2 juz Al-Quran setiap malamnya. Saya pernah mengikuti sholat tarawih di Oman, yang kalau 1 rakaat tuh di rakaatnya itu mereka membacanya kadang-kadang surat Tabarok 1 rakaatnya, kadang-kadang surat Waqiah. Panjang sekali sholatnya, sampai sekitar 3 jam lebih saya sholat tarawehnya itu. Habis selesai sholat taraweh di hari pertama, saya merasa ujub. Karena itu adalah hari pertama saya baru sampai ke Oman, kemudian langsung saya sampai sore, kemudian malamnya saya sholat tarawih dengan sebegitu panjangnya. Saya merasa wah luar biasa sekali Halimah Al-Idrus ini. Sepertinya ianya layak mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Baru hari pertama habis terbang berbelas-belas jam, ya kemudian kuat mengerjakan tarawih 3 jam lebih. Malaikat pun pasti kagum sama saya. Ini Rokib nih rupa-rupanya senyum aja nih dari tadi nih sama saya gitu. Saya pikir seperti itu. Kemudian Ubah Babahiyah
yang ada di samping saya bilang seperti ini, Halimah, iya Bapak, kita nih ya, kalau masuk surga kira-kira surga kita nih yang mana aja? Memangnya kenapa Bapak? Kamu tahu tak, Habib Ali Habsyi dulu sholat taraweh dengan membaca 10 juz Al-Quran. Kita nih ibadah kita tak ada apa-apanya dengan ibadahnya para kekasih-kekasih Allah. Saya dalam hati rasanya mau nyaut gitu, Baba bolehkanlah saya ujung sebentar aja. Subhanallah. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya pernah jumpa sebuah pondok pesantren di sebuah kampung yang sangat dalam di Pulau Jawa sana, di Indonesia. Selepas saya menceritakan tentang Ramadan yang indah dari para kekasih-kekasih Allah SWT, saya kemudian dibawa masuk ke sebuah rumah yang sangat sederhana. Kemudian ibunya tersebut bercerita tentang seorang anaknya yang sekarang pegang pondok pesantren tersebut, seorang lelaki hafiz Quran, sangat miskin kehidupannya, tapi ia kemudian melatih anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran. Mereka hidup dengan Al-Quran. Setiap malam di bulan Ramadan membaca 10 juz Al-Quran. Tarawehnya. Saya kemudian jadi merasa setiap kali habis taraweh, ya Allah, betapa singkatnya taraweh saya, betapa sangat jeleknya taraweh saya. Tapi dengan keberkahan mereka, para kekasih-kekasih-Mu, terimalah apa yang saya lakukan ini, ya Allah. Yuk, insya Allah, mudah-mudahan setidaknya taraweh kita yang kali ini jangan cari yang paling cepat. Ya, ini yang pada senyum-senyum ketawa nih merasa nih, selama ini suka cari taraweh yang paling cepat, yang paling ekspres. Pulang-pulang masih sempat nonton televisi ya. Insya Allah mudah-mudahan malam-malam Ramadan kita kali ini banyak berisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekalian, ada banyak, saya sering ditanya seperti ini, Ustazah, kalau kita sudah taraweh kemudian sudah witir sebelum tidur tuh kan malam, kemudian kita tidur, kita bangun sebelum sahur, apakah kita perlu lagi mengerjakan sholat? Atau bahkan ada yang nanya, bolehkah kita kemudian mengerjakan sholat lagi, sholat malam? Tentu saja boleh ya. Saudara sekalian, yang ada khilafiah di antara para ulama adalah apakah ia perlu mengerjakan sholat witir lagi? Ada yang mengatakan boleh mengerjakan sholat witir lagi, tapi genap-genap aja. Jadi 2 rakaat untuk menyempurnakan bilangan yang paling banyaknya, yaitu 11 rakaat. Artinya tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Tapi ia masih boleh, kalau misalnya semalamnya masih baru 3, berarti ia boleh menambah 2 atau 4 atau 6 atau 8 paling banyaknya. Untuk sholat yang lain, sholat tahajud, sholat hajat, sholat yang lain-lain silakan. Mau 1000 rakaat sekalipun tak jadi soal. Tapi untuk witirnya, karena bilangan yang terbanyaknya adalah 11. Akan tetapi pendapat ini sebenarnya adalah khilaful mu'tamad, adalah tidak sesuai dengan pendapat para ulama secara kebanyakan, yang mengatakan bahwa kalau sudah ada witir yang ditutup dengan rakaat yang ganjil, 3, 1, kan sudah ganjil itu ya, 2, 1, itu sudah ganjil, maka sudah tidak perlu lagi mengerjakan sholat witir sesudah bangun di waktu malamnya. Artinya dia boleh mengerjakan sholat sunnah apapun, tapi tidak perlu melaksanakan sholat witir. Jadi ada 2 pendapat, dua-duanya boleh kita ikutin. Silahkan mau ikut yang itu atau mau ikut yang itu, semuanya sama-sama ditanggungkan oleh para ulama-ulama yang memang dibenarkan dalam agama Islam kita ini. Baik saudara sekalian yang saya muliakan, itu 2 hal, puasa kemudian tarawih. Yang ketiga, indahkan Ramadanmu, laksanakan perintah Allah yang berupa memperbanyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di sana diturunkan Al-Quran. Maka kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan. Hatamkan Al-Quran. Yang tahun lepas hatam 2 kali hataman, tahun ini hatamkan 3 kali hataman, insya Allah. Yang tahun lepas 5 kali hataman, tahun ini 7 kali hataman, insya Allah. Kan gitu? Ada tak?
10 hataman tahun lalu. Ada tak? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pernah coba macam-macam cara untuk baca Al-Quran di bulan Ramadan. Maksudnya caranya gitu ya. Dan saya merasa paling tepat buat saya, belum tentu untuk dirimu, tapi silakan dicoba aja. Ditargetkan misalnya selama sehari saya harus membaca Al-Quran sekian. Dan tentukan waktunya, atau terserah, ada yang pakai tentukan waktu, ada yang tidak pakai tentukan waktu. Tapi kalau saya biasanya targetnya aja. Dan targetnya itu saya liatin diri saya sendiri. Mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang ada di sini. Saya lihatkan kalau targetnya berupa juz Al-Quran, saya akan membacanya dengan cepat-cepat, karena saya mau cepat selesai. Misalnya gitu ya, saya sehari harus baca misalnya 5 juz Al-Quran. Saya akan bacanya cepet biar cepet selesai. Wah, saya pikir ini nggak betul nih. Jadi saya kemudian lebih mentargetkannya dengan waktu. Dalam sehari saya akan membaca 3 jam Al-Quran. Jadi setiap kali saya baca, saya liatin, oh saya udah dapat 20 menit, misalnya gitu. Nanti saya baca lagi, saya dapat 1 jam. Saya baca lagi, saya dapat sekian menit. Pokoknya dalam sehari saya harus baca 3 jam Al-Quran, misalnya gitu. Itu jauh lebih nikmat karena tidak diburu-buru dengan hawa nafsu saya sendiri yang kepengen cepet-cepet selesai baca Qurannya. Dan silahkan masing-masing mencoba apa yang paling tepat untuk dirinya, karena bicara tentang hawa nafsu, masing-masing memiliki hawa nafsunya sendiri. Begitu ya. Namun yang pasti sahabat-sahabat sekalian, selama bulan Ramadan pastikan bahwa ada Al-Quran yang kau baca dalam hari-harimu. Ada Al-Quran yang menemanimu selama bulan Ramadan. Dan cukupkan itu sebagai teman. Berhenti berkawan dengan televisi. Bagaimana menurutmu jika selama Ramadan televisi kita jual aja? Baik, saudara sekalian yang saya muliakan, ganti ya, nggak temenan sama televisi, tapi temenannya dengan Al-Quran, insya Allah. Dan tak jadi masalah, meskipun begini nih misalnya, saya tuh ustazah, kalau baca Quran apalagi malam hari kan, baru dapat 3 lembar udah ngantuk. Ini yang tertawa merasa. Yang diam lebih lagi. Saya tuh katanya gitu. Kalau nonton TV hilang semua kantuk ya. Tapi begitu baca Al-Quran, dari rencananya saya nak baca 1 juz, baru berapa ayat aja udah ngantuk. Setengah juz aja lah. Habis itu 2 lembar aja lah. Habis itu kemudian 1 halaman aja lah. Habis itu Shadaqallahul Azim. Hanya beberapa ayat aja. Ya Allah, ya Allah. Jadi sekalian, kalau engkau pernah mengalami itu, maksudnya baru baca berapa lembar udah ngantuk gitu, begitu terbangun lanjutkan aja baca Qurannya. Jangan ditutup, jangan tutup, biarin aja, tetap aja baca Quran. Kalau sambil duduk kan wudunya juga tidak batal ya, tak batal tuh wudunya. Kalau kita tertidur sambil duduk, asalkan duduknya duduk yang menetap. Macam sekarang ini, duduk sekarang menetapkan, itu udah jadi soal. Jadi walaupun terkantuk, ketika terbangun baca lagi terus. Jadi sekalian, ini nanti kalau kita paksakan untuk membaca Al-Quran, bahkan di saat engkau sedang mengantuk sekalipun, tetap teruskan baca Al-Quran, nanti Al-Quran di hari akhirat akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah dan berkata, ya Allah, dulu aku telah menghalangkannya dari nikmatnya tidur, maka halangkan ia dari api nerakamu pada hari ini ya Allah. Al-Quran akan datang kepadamu syafi'an laka yaumal qiyamah, sebagai pemberi syafaat bagimu di hari akhirat nanti. Gitu. Jadi jangan tutup Qurannya. Teruskanlah membaca Al-Quran meski sedang terkantuk-kantuk sekalipun. Tapi jangan kemudian begitu, oh gitu ya, jadi setiap kali ngantuk kita cari Al-Quran. Pas lagi ngantuk aja. Teman-teman sekalian tuh Al-Qurannya, kemudian yang kedua sholat tarawehnya, kemudian puasanya terjaga. Yang berikutnya yang harus kau jaga di bulan Ramadan untuk sebagai amal-amal ibadahmu adalah perbanyaklah bersedekah.
perbanyaklah bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan hingga 1000 kali lipat. Katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanallah. Demikian pula yang disampaikan para ulama, berkali lipat hingga 1000 kali lipat. Jadi sekalian, kesempatan emas yang luar biasa, kesempatan besar Allah berikan kepadamu dengan kau dihadirkan, dipanjangkan umurmu sampai berjumpa bulan Ramadan tahun ini. Jika insya Allah kita bertemu dengannya, maka siap-siapkanlah sedekah yang terindah dalam kehidupanmu. Jadi sekalian, Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, sedekahmu meski sedikit-sedikit setiap hari lebih baik daripada sedekahmu sekali banyak kemudian sisanya libur. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kuat bersedekah atau saya mampu bersedekah setiap harinya 10 ringgit atau setiap harinya 5 ringgit misal, itu jauh lebih baik bersedekahlah sehari 5 ringgit daripada sekali bersedekah 50 ringgit tapi untuk 10 hari. Kan sama aja kan? Sama aja gitu. Jadi jauh lebih baik sedekah setiap hari, cari orang yang tak mampu kita berikan, cari anak yatim, cari surau, cari madrasah, cari apa aja yang kita boleh bersedekah, kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, sedikit-sedikitnya lebih baik daripada sekali banyak tapi kemudian panjang waktu liburnya. Kenapa? Karena di sepanjang bulan Ramadan kita tidak tahu kapan waktu Allah SWT menurunkan hujan ampunan, hujan rahmat yang sangat deras. Jika menepati waktu tersebut, maka akan menjadikan dirimu sebagai kekasih-kekasih Allah SWT. Kita tidak pernah tahu. Dan semakin banyak orang yang menerima sedekah kita, semakin berkemungkinan untuk sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, dan sedekah yang terindah di bulan Ramadan adalah memberi bukaan puasa bagi yang berpuasa. Gitu ya. Memberi kurma, memberi makanan-makanan pembuka puasa gitu. Diberikan, kalau makanan tersebut menjadi bukaan puasa bagi seseorang, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali indahnya nih, di mana kita bisa memiliki amal ibadah orang lain. Saya ketika melihat para kekasih-kekasih Allah SWT di kota Tarim Hadramaut dulu itu, saya bayangkan, ya Allah, indahnya amal ibadah mereka. Bagaimana caranya saya bisa punya ibadah seperti mereka itu? Indahnya gitu, luar biasa sekali. Jadi sekalian, ketika kemudian tahu hadis itu, rasa-rasanya saya kalau sedang berjumpa dengan salah satu dari kekasih Allah itu, saya akan bawa kurma saat buka puasa. Saat buka puasa, saya minta kepada mereka dengan sangat untuk makan kurma pemberian saya. Dan kalau kemudian mereka memakannya, alhamdulillah, pahala puasa mereka hari itu ada juga dalam catatan amal ibadah saya, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, man afthara shaiman falahu mithlu ajri la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa bagi yang berpuasa, ia dapatkan pahala puasa orang tersebut, tidak berkurang sedikit pun juga. Nikmat luar biasa. Sampai kita waktu di Hadramaut dulu di pesantren, di pondok pesantren di Daruz Zahra, kalau waktunya buka puasa kan masing-masing dari kita dapat jatah kurma. Sebenarnya kurmanya diletak aja begitu di tengah, siapapun boleh ambil. Tapi saya karena ingin berlomba-lomba dapat pahala, saya bagi-bagikan kurma tersebut kepada kawan-kawan. Kemudian saya bilang, ini kan kurma saya kan. Saya kemudian setengah paksa kawan saya untuk makan dari kurma saya. Ayo makan, kan. Dan saya ustazah, jadi mereka patuh aja. Oke. Sambil berpikir pahala puasa saya. Tapi nikmatnya Islam seperti itu ya. Kalau kemudian kita mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa dia sendiri, artinya pahala puasa dia sendiri tidak berkurang, tapi kita dapat pahala puasa orang tersebut. Dan saudara sekalian, ada di antara kita tentu saja orang yang dalam keadaan puasa tapi tetap bekerja keras. Kan ada tentunya orang yang meskipun puasa ia tetap mengangkat barang-barang berat, yang bekerja kuli bangunan dan ini tentu saja nilai puasa mereka kan tidak sama dengan nilai puasa kita. Nilai puasa mereka lebih besar di mata Allah SWT. Kalau kita memberi bukaan puasa kepada mereka, nilai puasa mereka ada dalam catatan amal ibadah kita. Luar biasa sekali.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima nih amal ibadah kita ini. Itu ya, yang keberapa itu? Yang keempat, banyakin sedekah di bulan Ramadan karena nilai pahalanya berlipat-lipat ganda, terutamanya adalah berupa memberi bukaan puasa bagi yang berpuasa. Kemudian yang kelima, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingin mengindahkan puasamu maka indahkanlah buka puasamu. Berbuka puasalah dengan cara yang indah. Seperti apa buka puasa dengan cara yang indah? Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, idza sumta fanzur bi ayyihi taftur. Apabila engkau berpuasa, lihat bagaimana caramu berbuka. Lihat bagaimana engkau berbuka. Begitu ya, berbuka puasa. Karena itu menentukan nilai puasamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang yang berpuasa tapi berbuka puasa dengan makanan yang haram misalnya, atau makanan yang syubhat misalnya, Allah la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak mau menerima kecuali yang thayyib, maka puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Orang yang buka puasa dengan makanan yang halal, alhamdulillah, didapat, dicari dengan pekerjaan yang halal, kemudian makanannya pun juga sudah jelas-jelas kehalalannya. Ia kemudian makan dengan cara-cara yang sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka ia layak untuk menjadikan puasanya menjadi puasa yang diterima di sisi Allah. Dengan sunnah, dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Seperti apa cara Nabi Muhammad berbuka? Pertama, dahulukanlah kurma. Pastikan sudah datang waktu maghrib. Itu tentu aja ya. Dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gelap gitu kelihatannya. Padahal karena tingkapnya ditutup. Begitu buka, habis selesai, kemudian baru tahu kalau itu adzan asar. Sehingga sekalian berbuka kita dahulukan kurma. Sebelum bukanya itu cukup baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan kurmanya. Atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kemudian kita makan kurmanya. Sehingga sekalian, habis satu kurma itu kan harus dikunyah. Ya, jangan main telan aja. Tang-tang udah sangat lapar. Dan jangan makan dengan bijinya sekali. Kemudian ambil lagi 2, ambil lagi 3. Itu menghalangkan kita dari mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu kita di saat puasa lebih ingin makan atau lebih ingin minum? Minum pastinya. Akan tetapi kita sengaja ikutkan sunnahnya Nabi Muhammad, kita tinggalkan kemauan kita. Kita ikuti maunya Nabi Muhammad dan meninggalkan mau kita. Kita mengikuti kehendak Nabi Muhammad dan meninggalkan kehendak kita. Di sanalah terdapat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dahulukan kurma. Kurma udah habis 3 baru kemudian minum. Nah, habis minum baru baca doanya. Dan ini yang salah kaprah terjadi di negeri saya, entah bagaimana dengan di negeri Malaysia sini. Banyak orang yang begitu dengar Allahu Akbar, adzan maghrib, ia kemudian pegang kurma atau pegang minuman sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqi aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Dhahaballahu ma abtalati kullu wa thabatal ajru insyaallah taala, baru glok baru minum. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena arti yang dibaca dari doanya tersebut tidak sesuai, tidak tepat dengan apa yang dia lakukan. Doanya itu Allahumma lakasumtu, ya Allah, karenamu aku telah berpuasa, dengan rizkimu aku telah berbuka. Dia belum buka, baru dipegang aja airnya, baru dipegang aja kurmanya. Jadi itu adalah doa yang dibaca ketika berbuka, bukan sebelum berbuka. Pastikan sudah ada makanan atau minuman yang sudah masuk ke dalam perutmu, baru kemudian kau membaca doanya. Dhahabat dhama, telah hilang rasa haus. Kalau baru dipegang kan belum hilang hausnya. Wabtalatil uruq, telah basah tekak saya, telah basah kerongkongan kami. Wathabatal ajru insyaallah taala, semoga pahalanya telah ditetapkan oleh Allah taala. Kemudian bacalah doa juga, Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfirid dzambal azim fa innahu la yaghfirud dzambal azim illal azim. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha agung, Engkau zat yang maha agung. Ampunilah segenap kesalahan-kesalahan, dosa-dosaku yang besar-besar ini ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampuninya kecuali Engkau. Sedikit sekalian yang saya muliakan, itu tata cara berbuka puasanya. Dan berbukalah
Jangan banyak-banyak. Kalau engkau ketika berbuka puasa mengikuti hawa nafsumu, semua yang kau inginkan makan, kau kemudian memakannya, apalagi dengan porsi yang banyak, itu namanya bukan puasa, tapi jamak takhir waktu makan. Niatnya sebaiknya jangan nawaitu soma ghadin, nawaitu jam'at takhir, nawaitu takhirul ghada ilal asya, gitu ya. Ya Allah, makanlah dengan yang cukup untuk perutmu, untuk mengganjal perutmu, yang cukup. Sebab saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kemudian kita makannya terlampau banyak, coba perhatikan, nanti tarawihnya jadi malas, tarawihnya jadi berat, dan yang ada kemudian jadi mudah mengantuk. Sebab kalau perut ini kan kalau kenyang, anggota badan yang lain akan lapar. Mata minta tidur, gitu. Mulut minta banyak bicara, gitu. Dan kemudian semua anggota tubuh rasa-rasanya seperti meminta semua yang lain-lain kalau perut kita kenyang. Tapi kalau perut kita lapar, itu anggota tubuh yang lain akan kenyang semuanya. Kecuali untuk hal-hal ibadah, mereka akan lebih ringan mengerjakannya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kemudian karena kekenyangan di waktu berbuka, di waktu sahur, di waktu tarawih kemudian lebih banyak menguapnya daripada jumlah rakaatnya. Tinggal nguap aja ya karena kekenyangan. Nah itu yang harus kita jaga. Sahur pun jangan ditinggalkan. Akan tetapi jangan terlampau banyak makan di saat sahur, sebab arti dan makna puasanya jadi berkurang. Sahurlah walau bijur'atin minal ma', kata Nabi Muhammad, walaupun dengan 1 teguk air. Sahurlah walau bimadaqqat laban, walaupun dengan 1 gelas susu. Sahurlah walaupun dengan 1 gelas madu. Air madu tuh ya, Nabi suka melakukan itu tuh. Nabi taruhkan madu di gelas sekian, kemudian taruhkan air, Nabi diamkan tanpa diaduk. Nanti waktu sahur Nabi kemudian mengaduknya dan meminumnya. Itu cara minum madu yang paling indah, paling bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Silakan dicobakan untuk kesehatanmu. Dan saudariku sekalian yang saya muliakan, saya merasakan sekali manfaatnya madu dalam kehidupan ini ya. Alhamdulillah, jadi lebih memiliki daya tahan tubuh kita terhadap berbagai macam penyakit ketika kemudian senantiasa menjadikan madu sebagai konsumsi makanan yang biasa kita makan hari-hari. Pengobatan cara Nabi Muhammad, penjagaan kesehatan cara baginda kita Nabi Muhammad, dan itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan kami keluarkan dari perut-perut lebah madu yang menjadi syifaan linnas, menjadi obat bagi sekalian manusia. Jadi sekalian yang saya muliakan, itu kita jagain. Kemudian hal yang terakhir adalah bahwa saudaraku sekalian yang saya muliakan, selama bulan Ramadan kurangi tidur, kurangi makan, kurangi bicara. Ya, kurangi tidur, kurangi makan, kurangi bicara. Kenapa? Karena sayang terhadap waktunya. Gunakanlah lebih banyak kebaikan-kebaikan sepanjang waktu tersebut, terutamanya apabila ianya berkemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Semoga tahun ini kita mendapatkan semuanya insyaallah, amin. Malam pertama Ramadan jangan lupa untuk baca surat Al-Fatah. Malam pertama Ramadan jangan lupa baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina ila akhiril ayah. Gitu ya, sampai akhir surat tersebut. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan semuanya, termasuk memperbanyak zikirnya. Zikir yang bagus dibaca sepanjang bulan Ramadan adalah syahadat, istighfar, mohon surga, mohon perlindungan dari api neraka, serta bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi biasanya sudah disusun itu ya sama para ulama kita dengan menjadi satu zikiran khusus. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat. Astaghfirullah, istighfar. Nas'alukal jannata, mohon surga. Wa na'udzubika minan nar, itu mohon perlindungan dari api neraka. Kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, gitu ya. Itu kita baca sepanjang bulan Ramadan. Kita sering-sering membacanya, meskipun sambil masak,
sambil sapu rumah, kegiatan-kegiatan yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan sambil membaca Al-Quran, itu kita lakukan sambil membaca zikir yang tadi telah disebutkan. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan, dengan kita mengamalkan semua yang baru saja saya sampaikan, menjadikan Ramadan kita Ramadan yang indah, Ramadan yang dapat menjadikan penghapusan dosa, bukan hanya 11 bulan yang sebelumnya, akan tetapi bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan mudah-mudahan menjadikan Ramadan kita menjadi bulan yang layak untuk menjadikan kita keluar darinya menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. InsyaAllah telah terampuni segenap dosa-dosa kita, telah terijabah segenap hajat-hajat kita, telah layak kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya man waffaqa lil khair wa antahum alaih wa fikna lil khair wa inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya juwadal juwadin wa waliyudalikal qadir alaih. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa ghannina bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam qiraatil Qur'an wa ghannina bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada soalan? Alhamdulillah tidak ada. Kita akan akhiri. Iya, silakan. Tak ada bacaan apa-apa. Baca aja bismillahirrahmanirrahim. Akhiri dengan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Segala macam khasiat. Teman-teman sekalian, saya banyak sampaikan ini kepada kawan-kawan di Jakarta sana, di Indonesia sana, dan banyak di antara mereka yang sudah merasakan khasiatnya. Gitu ya, terutama apabila kita bisa peroleh madu yang memang asli ya. Itu ada di antara mereka yang biasanya mudah sesak nafas, kemudian alhamdulillah jadi tidak lagi terkena sesak nafas. Kemudian ada lagi yang lambungnya sudah sangat parah sekali, yaitu kemudian jadi sehat. Ada juga yang kena penyakit bawasir, ya, yang kemudian juga sembuh gitu dari sakitnya segala macam. Dan banyaknya lagi yang merasakan lebih mudah tahan dari penyakit-penyakit. Ya. Airnya jangan panas ya. Airnya jangan air panas, apalagi air mendidih. Air hangat pun jangan. Air biasa aja. Ya, air dingin boleh, tapi bagusnya air biasa aja. Kenapa? Iya, tidak harus masa mau tidur. Pokoknya jam-jam 8 malam, jam 9 malam silahkan letakkan. Nanti kita besok pagi sebelum sahur tuh, sebelum kita nak sahur, aduk kemudian minum. Iya. Yang lain itu boleh dirujuk ya dalam hadisnya Nabi Muhammad riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari, cara minum madunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Boleh keraskan lagi suaranya? Secukupnya aja, seperti kita nak letakkan misalnya sirup atau ya semanisnya aja. Coba aja, cobain aja. Misalnya kalau segini ternyata kemanisan, besoknya kurangin gitu. Nah,
apa yang boleh kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan untuk orang memohon maaf kepada orang tua sementara orang tuanya tidak mau memaafkan. Teruslah berulang-ulang meminta ridho kepada orang tua. Ditolak, datang lagi, tolak, datang lagi. Teman-teman sekalian, saya punya cerita ini ya. Azan zuhur jam berapa? Oh, masih boleh. Oke, di jadwalnya itu sampai dengan jam berapa ini? Di jadwal tuh 12 suku. Oke, berarti sekarang harus sudah selesai 12 suku. Silahkan amalkan solawat yang ini bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Nabi Muhammad alaihissalam agar melembutkan hati orang tua kita untuk mudah memaafkan kita. Termasuk juga kalau kita ada kesalahan sama orang lain, orangnya kemudian tidak mau memaafkan, banyak-banyak baca solawat. Banyak-banyak baca solawat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melembutkan hati orang tersebut. Ketika kita banyak bersolawatnya kepada Nabi Muhammad alaihissalam, insya Allah Nabi yang kemudian akan memohonkan hajat kita kepada Allah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad baqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad baqat hilati adrikni ya Rasulullah. Artinya, ya Allah, sampaikanlah solawatmu kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Aku tak tahu lagi apa yang harus aku perbuat. Saya tak tahu lagi harus berbuat apa nih dalam keadaan seperti ini. Adrikni ya Rasulullah, mohon tolongi aku ya Rasulullah, dengan syafaat Nabi tentu saja ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Seperti itu. Baca itu berulang-ulang banyak-banyak, sehari misalnya 300 kali gitu. Sambil minta kepada Allah agar Allah melunakkan hati orang tua kita dan mau berkenan memberikan maaf kepada kita dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, usaha juga untuk kita minta maaf, kita datang, kita mohon-mohon kepada mereka untuk memaafkan salah kita. Baik, yang lain? Ya, silakan. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang lain? Sudah? Iya. Kalau ada orang yang berulang-ulang melakukan kesalahan kepada kita, yang kalau kita bilang sama dia, saya sudah memaafkanmu, dia datang minta maaf lagi, saya sudah memaafkanmu, akhirnya kemudian dianya jadi dekat lagi kepada kita, dan kedekatan kita kepadanya akan membawa kepada kerusakan. Yang kita tahu misalnya kalau kita dekat sama dia itu akan banyak maksiatnya misalnya ya, atau akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Kita tetap sebaiknya memaafkan orang tersebut, tapi tidak perlu dekat dengan orang tersebut. Memaafkan bukan berarti dekat. Nabi ketika datang Wahsy adalah seorang budak laki-laki, budak kulit hitam yang pernah membunuh paman beliau Hamzah.
Ya. Wahsy kemudian masuk Islam. Ia datang kepada Nabi, minta maaf kepada Nabi, ya Rasulullah, aku kala itu membunuh pamanmu Hamzah dalam keadaan aku belum Islam. Yang pertama, yang kedua karena aku tergiur dengan iming-iming hadiah yang disayembarakan oleh Hindun. Siapa yang dapat membunuh Wahsy, siapa yang boleh membunuh Wahsy, siapa yang boleh membunuh Hamzah, aku akan menghadiahkan ia dengan sepenuh tempat ini emas. Jadi Wahsy masa tersebut sedang jadi budak mukatab yang diakatkan mukatab oleh tuannya, kalau kamu boleh bayar sekian, saya akan bebaskan kamu. Jadi Wahsy pun kemudian tergiur dengan hadiah tersebut untuk membeli kebebasan dirinya sendiri. Nabi pun tahu itu. Namun Nabi berkata kepada Wahsy, maafkan aku Wahsy, aku menerima maafmu tentu saja, aku memaafkanmu tentu saja. Selamat datang dalam Islam. Kata Nabi, akan tetapi saya minta kepadamu, saya mohon maaf kepadamu, jangan setiap kali, kata Nabi, setiap kali saya melihatmu, saya teringat paman saya Hamzah. Manusiawi. Saya setiap kali melihatmu, saya terbayang paman saya Hamzah, dan saya sedih karenanya. Wahsy pun faham itu, sehingga ia meskipun Islam, meskipun sebagai seorang sahabat ingin selalu dekat dengan Nabi Muhammad, karena ia tahu bahwa setiap kali Nabi melihat dia, ia sedih, ia pun kemudian tidak banyak ada terlihat di hadapan Nabi Muhammad, tak banyak tampak di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalunya ada di soft paling belakang, selalunya ada di mana-mana aja gitu. Tidak menghindari Nabi, akan tetapi ia faham. Begitu ya. Nah itu, jika kemudian ada orang yang bisa buat sedih aja, gitu kan, kita tak perlu dekati orang tersebut. Apalagi jika kita tahu kedekatan kita dengan seseorang itu akan membuat kita terjerumus kepada dosa, akan membuat kita jadi banyak melakukan hal-hal yang dimurka Allah SWT, atau akan membuat kita yang sudah istiqomah dengan sebuah jalan yang baik kemudian jadi bergeser jalannya. Itu saya sarankan, maafkan orang tersebut, tapi tidak usah dekat-dekat dengannya. Jelas ya? Beri jarak dengan orang tersebut. Silaturahimnya harus tetap terjaga, dalam artian kalau kita jumpa seperti ini kan, jangan kemudian kita hindarkan, jumpa aja. Tapi kalau orang tersebut mengajak untuk sesuatu yang lebih dekat, misalnya, ayo kita jalan majelisnya bersama-sama, ayo kita perginya berdua misalnya, itu yang kita hindarkan. Kebersamaan dengan orang tersebut yang memungkinkan terjadi apa yang kita khawatirkan, itu yang kita hindarkan. Begitu. Yang lain sudah ya? Sudah jam 12 lewat sekian. Saya mohon, boleh tak Kak Zahra? Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tak ada. Alhamdulillah. Baik. Iya. Jadi sekalian, untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, apa yang boleh kita lakukan untuk membahagiakan keduanya di dalam alam kubur? Yang pertama tentu saja doakan terus orang tuamu. Yang kedua, setiap kali mengerjakan kebaikan, niatkan pahalanya dihadiahkan untuk orang tua. Apapun bentuk kebaikan, sedekahkah itu, bacaan Quran kitakah itu, misalnya hadir majelisnya kita di tempat ini, kita niatkan, ya Allah, pahalanya kirimkan untuk orang tua saya. Tiap kali kita berbuat kebaikan, niatkan pahalanya untuk mereka. Itu insya Allah Allah akan sampaikan. Allah akan sampaikan dengan dalil ketika datang seorang perempuan, ya Rasulullah, matat ummi walam tahuj alayyal hajj. Wahai Rasul, ibu saya meninggal dunia, belum sempat pergi haji, bolehkah saya menghajikan untuknya? Nabi berkata padanya, na'am walaki ajar. Silakan kamu hajikan untuknya dan kamu pun ikut mendapatkan pahalanya. Gitu ya. Jadi ketika kita melakukan satu amal kebaikan dari perbuatan-perbuatan sunnah, kalau yang wajib itu kan kewajiban kita.
Kita tak payah misalnya sholat duhur, ya Allah sampaikan pahala sholat duhur saya untuk orang tua saya. Tak payah begitu karena itu adalah kewajiban kita. Namun untuk ibadah-ibadah sunnah, niatkan pula pahalanya diberikan untuk orang tua kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang-orang yang dulu orang tua kita berbuat baik kepada mereka. Sambung hubungan, sambung silaturahim dengan orang-orang yang orang tua kita dulu menyambung hubungan dengan mereka. Guru-guru orang tua kita, saudara-saudara orang tua kita, sahabat-sahabat mereka, kita tetap sambungkan. Kita tetap ada sesuatu hal yang kita hadiahkan kepada mereka. Itu 3 hal cara itu insya Allah akan menjadikan orang tua kita bahagia di dalam alam kuburnya dengan apa yang kita lakukan, insya Allah. Ya, terima kasih. Mohon maaf saudariku sekalian atas segala kesalahan, dan kalau majelisnya terlampau panjang mungkin kita akan akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar pada hari ini dapat menjadi sesuatu yang melekat di dalam hati kita, melekat dalam pikiran kita, dan akan mudah kita amalkan di sepanjang Ramadan kita nanti insyaallah. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari keempat hal yang menjadi penghalang-penghalang Ramadan, serta menghindarkan kita dari segala hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita di sepanjang bulan Ramadan nanti insyaallah. Mudah-mudahan dapat menjadi pembekalan yang baik untuk kita menyambut Ramadan kita dengan penuh cinta insyaallah. Ala hadhihi niyat wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair. Tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal min bu's wa dhair. Innaka wali kulli khair mutafaddil bil kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam qiraatil Qur'an wa ghannina bil qalil min at-ta'am wal manam wal kalam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan indal hisab wa amanan minal 'adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, berkahilah semua yang hadir di majelis ini, berkahilah segenap panitia, segenap pengurus dari Surau At-Tayyibah ini. Jadikan kami semua adalah hamba-hambamu yang baik, hamba-hambamu yang mulia, hamba-hambamu yang kau sucikan dengan datangnya bulan suci Ramadan, hamba-hambamu yang kau muliakan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadikan kami semua dapat mengamalkan apa yang telah kami dengar pada hari ini. Jadikan kami semua hamba-hambamu yang senantiasa berada dalam pandangan rahmatmu. Kabulkan segenap hajat-hajat kami ya Allah, jika di sana terdapat keridhaanmu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih sekali lagi atas segenap jawatan kuasa dari Surau At-Tayyibah, dan terima kasih kepada semua yang hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.